Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Nah, jadi dalam video ini saya ngebahas tentang model persamaan simultan yang diselesaikan dengan pendekatan two-stage least squares atau 2SLS gitu ya. Jadi saya berikan contoh kasus. Dalam video ini contoh kasus nanti diselesaikan dengan Evius, SPSS, sama Stata. 3 software dulu ya. Nah, jadi ini materinya, ini file-filenya. Nah, ini file ini bahannya. Teman-teman bisa download gratis di www.statcomat.com. Teman-teman bisa download gratis filenya www.statcomat.com. Teman-teman menuju ke bagian ke bawah nih, di bagian model simultan two stage least squares 2 SLS. Bisa download di sini bahannya. Oke, seperti itu. Jadi video ini terinspirasi dari paper ya. Paper yang ditulis oleh Rohana, Dwi Bekti dan kawan-kawan. Jadi pada paper ini mengajukan model persamaan simultan. Jadi judul papernya model persamaan simultan pada analisis hubungan kemiskinan dan PDRB. Nah, jadi saya ngeringkas, ini ringkasan saya tentang paper ini, saya sudah buat. Jadi dalam model tersebut, ya, bentar ya. Oke, dia itu. Nah, ini persamaannya. Kita fokus ke persamaan yang diajukan dalam model paper ini. Nih, nah ini dia. Jadi, ada dua persamaan dalam paper ini. Persamaan yang pertama adalah PDRB sebagai variabel endogen, kemiskinan ekspor impor ini sebagai variabel eksogen. Nah, perhatikan. Saya mau ngejelasin seperti ini. Kan ini ada dua persamaan. Persamaan untuk PDRB sama persamaan untuk kemiskinan. Benar ya? Ada dua persamaan. Persamaan untuk PDRB, persamaan kemiskinan. Nah, pada persamaan PDRB itu di sini kemiskinan, ekspor, impor ini sebagai variabel bebasnya. Sementara PDRB variabel tak bebas. Tapi ketika dalam konteks kemiskinan sebagai variabel tak bebas, PDRB, ekspor, penduduk, ini sebagai variabel bebas. Jadi, di PDRB ternyata ada kemiskinan. Nah, ini dia. Pada saat kemiskinan ada PDRB. Nah, ini dia. Ini namanya model simultan. Di PDRB ada kemiskinan, di kemiskinan ada PDRB. Nah, ini dia. Jadi, ini model persamaan simultan namanya. Oke, ada dua persamaan. Nah, sekarang kita mesti bisa membedakan mana variabel eksogen, mana endogen. Jadi, teman-teman, PDRB sama kemiskinan ini merupakan variabel endogen. Nah, ini dia. Ya, PDRB sama kemiskinan variabel endogen. Selebihnya ekspor, impor, kemudian penduduk, variabel eksogen. Jadi teman-teman wajib paham ya, wajib bisa ngebedain mana variabel eksogen, mana endogen. Oke. Nah, jadi untuk model persamaan pertama ini, kita mau menguji apakah kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Ini statementnya. Apakah ekspor berpengaruh signifikan terhadap PDRB? Nih. Apakah impor berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Pada model persamaan kedua, apakah PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan? Yang ini. Apakah ekspor berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan? Ini yang ini. Dan seterusnya. Nah, dalam paper ini, dia ini menggunakan data provinsi ya. Jadi, dia ini mengumpulkan data 33 provinsi. Nah, dia. 33 provinsi di Indonesia. Tapi pada contoh data saya ini, saya ngebuat data fiktif aja. Ini hanya sebagai contoh kasus data fiktif.
provinsinya misalkan ada 132. Ini data fiktif aja ya, sebagai contoh kasus. Oke, sekarang kita mulai coba praktek dengan menggunakan SPSS untuk menyelesaikan model simultan dengan two-stage least square. Pertama, kita jalankan dulu SPSS-nya. Ini dia. Oke, saya bakal praktek dari awal. Oke, kita pilih cancel. Datanya sudah saya siapkan ya di sini, data stata. Oke, ada 132. Ini kita copy. Oke, angkanya di copy, kemudian kita pindahkan. Oke, kita beri namanya di sini. Ada namanya PDRB kemiskinan ekspor. Di sini PDRB kemiskinan ekspor, berada impor, sama satu lagi apa? Penduduk. Oke. Nah, kita sekarang mau menyelesaikan model yang persamaan pertama dulu. Oke. Ya, ini model PDRB dulu kita selesaikan. Jadi, PDRB ini sebagai variabel dependent. Nah, kalau dalam SPSS, two-stage least square atau 2SLS ada di sini. Nah, ini dia. Two-stage least squares. Kemudian, kita pada persamaan pertama, PDRB sebagai endogennya. PDRB, dependent. Kemudian di sini ada kemiskinan ekspor impor. Oke. Kemiskinan ekspor impor. Nah, di bagian kalau kita klik OK, nggak bisa kan? Maka kita masukkan di instrumental ini variabel eksogennya. Ingat, eksogennya apa? Eksogennya ekspor, impor, sama penduduk. Ya, masukkan ekspor. Kalau kita klik OK, kurang, nggak bisa. Kita masukin impor, masukin, nggak bisa, sama penduduk. Nah, eksogennya seperti ini. Kemudian kita klik OK. Tada! Maka diperolehlah hasil untuk model yang pertama, yakni model untuk PDRB. Nah, dapatlah kita nih hasil dari model PDRB. Jadi, ini pada PDRB kita lihat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Karena nilai signya 0,046 lebih kecil daripada 0,05. Tapi kalau ekspor sama impor, dia tidak berpengaruh signifikan karena nilai signya di atas 0,05. Hasilnya sudah saya ringkas di sini untuk model PDRB. Nah, ini dia. Model 1 PDRB. Kita lihat p-value yang pertama. Kita lihat di sini. Tunggu kayaknya. Kita lihat kemiskinan p-value-nya 0,046. Sama nggak di sini? Sama, 0,046. Sementara, kalau ekspor, sig-nya atau p-value 0,120. Itu yang ini. Ternyata di atas 0,05, di atas 0,05. Jadi pada model PDRB, kita lihat kemiskinan yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Kita lihat nilai R-square-nya, koefisien determinasi, kita lihat R-square. Ini R-square 0,096. Ini saya salah ya, saya ganti R-square-nya 0,096. Artinya, keseluruhan variabelnya mampu mempengaruhi PDRB sebesar 9,6%. Nah, ini dia. Oke, saya salah. Kemudian sisanya berapa? 90,4 dipengaruhi oleh faktor yang lain. Oke, pada model 1 kita sudah dapat yang berpengaruh signifikan si kemiskinannya. Dan dia berpengaruh negatif. Sekarang kita mau mencari model yang kedua, model kemiskinan. Kita lihat dulu persamaan yang kedua. Oke, kita buat di SPSS. Analyze regression two-stage least square. Kita reset aja. Kita lihat yang kedua kemiskinan sebagai dependennya. Ini di sini. Kemudian PDRB ekspor penduduk. Di sini PDRB ekspor penduduk. Nah, eksogennya siapa? Eksogennya ekspor impor penduduk. Oke. Ekspor, impor, sama penduduk. Kita klik OK. Tada! Nah, kita dapatlah model untuk kemiskinan. Ternyata di hasilnya
PDRB ini berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan karena nilai SIG-nya 0,001. Ekspor sama penduduk tidak berpengaruh signifikan. Ini 0,104, ini SIG-nya 0,557. Kita bisa lihat di sini, di bawah sini. Sudah saya ringkas ya. Oh, kelewatan. Nah, ini dia. Jadi yang signifikan cuman apa tadi? Saya lupa. Nah, ini dia. Si PDRB-nya. Wah, ini kayaknya. Oke. Dulu. Nah, ini dia. Nah, jadi R-square-nya berapa? Kita lihat R-square-nya di sini 0,107. Kita ganti di sini 0,107. Oke. Jadi pengaruhnya 10,7%. Jadi ini 10,7. PDRB, ekspor, dan penduduk mampu mempengaruhi, mampu menjelaskan variasi, bukan menjelaskan variasi kemiskinan sebesar 10,7%. Ya. Oh, ini sisanya. Sisanya tadi di sini 89,3. Oke. Nah, jadi kita tahu pada model 1 si kemiskinan berpengaruh signifikan ya, karena p-value-nya di bawah 0,05. Pada model kedua, PDRB-nya yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Nah, baru kita simpulkan, model simultan tersebut memberikan hasil bahwa kemiskinan itu berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Benar ya? PDRB juga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Nah, timbal balik dia. Jadi, kesimpulannya, terdapat hubungan simultan antara PDRB dan kemiskinan. Seperti itu deh kira-kira. Tapi, kalau pada paper Rohana ini, kita bisa lihat hasilnya. Di hasil yang Rohana ini, nah, kemiskinan itu p-value-nya signifikan dia. Ini artinya, ini kan 2,42 dikali 10 pangkat min 7. Artinya 0,000000242. Artinya kemiskinan signifikan, mempengaruhi PDRB pada model 1. Tapi pada model kedua, PDRB tidak signifikan dia mempengaruhi kemiskinan karena p-value-nya di atas 0,05. Jadi kesimpulannya, di sini kemiskinan signifikan mempengaruhi PDRB. Tapi di model kedua, PDRB tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan, jadi tidak saling timbal balik, maka kesimpulannya tidak terdapat hubungan simultan yang signifikan. Makanya kita lihat kesimpulannya, artinya dengan 5% tidak ada hubungan simultan antara PDRB dan kemiskinan. Sementara itu, kalau alfanya, tadi kan 5% nggak ada, kalau alfanya 25% baru terdapat hubungan simultan. Itu dia. Nah, sekarang kita mau coba dengan Fuse misalkan. Coba dengan Fuse. Saya gunakan Fuse 10. Oke, kita pilih new, work file, kemudian unstructured. Kita lihat jumlahnya tadi ada 132 ya. Ada 132 data. Ini saya copy dulu datanya. Ya, ada 132. Kita pilih OK. Kemudian kita pilih view. Kemudian kita pilih apa ya, tunggu, saya lupa, quick empty group, kemudian klik kanan, paste, nah dia, kemudian kita close dulu, baru kita beri namanya itu adalah PDRB kemiskinan ekspor. Ini PDRB, kemudian ini kemiskinan, kemudian ini ekspor, kemudian ini impor, kemudian ini penduduk, ya. Oke, baru kita coba ngebandingin nih hasil antara SPSS dengan Fuse ya, sama hasilnya. Kita coba model 1. Jadi PDRB sebagai endogennya atau tak bebas. PDRB mana dia? Nih. Kemudian tunggu. Kemiskinan ekspor impor. Kemiskinan ekspor impor, klik kanan, ini pilih equation. Kita ganti dengan 2 SLS.
Nah, instrumennya apa eksogennya? Ekspor, impor, sama penduduk. Tada! Nah, muncul deh. Coba kita lihat. Di kemiskinan, nilai propnya 0,0461. 4, atau kalau 3 angka di belakang koma, 0,046. Sama nggak dengan hasil SPSS tadi? Kita coba cek ya. 0,046. Sama 0,046. Ekspornya 0,120. Sama nggak? Sama 0,120. Jadi nggak ada beda antara EFUS dengan SPSS. Tapi coba kita menggunakan Stata. Oke. Kita coba gunakan Stata. Seperti ini Stata. Nah, ini kita pilih, kita open datanya ya. Ini namanya, kita langsung aja deh. Saya udah buat kodenya. Nih, jadi sudah saya upload datanya. Jadi kodenya seperti ini. Ini saya sudah siapkan kodenya, teman-teman bisa download di tadi. Nah, ini untuk yang model 1 PDRB. Dia ada perbedaan sedikit dengan Stata. Nah, kalau pada Stata di sini 0,041, 0,041. Kalau di EFUS 0,046. Perbedaan tipis saja, tapi hasilnya sama-sama signifikan. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.